bosen, jenuh dengan kondisi seperti ini. Orang ngerti apa sih yang tak lakukan. Iya. Yo, bagaimanapun semua orang pasti punya hal yang sama. Jadi kebosanan itu selalu ada, apalagi menghadapi rutinitas sehari-hari. Ya pasti semuanya bosan. Jadi kadang-kadang kita menghadapi pekerjaan ya tidak mudah, lalu menghadapi keluarga juga tidak gampang. Nah pertanyaannya, ketika Anda mengalami situasi yang seperti itu, ya Anda bisa memilih. Orang hidup itu pasti punya masalah ya, karena yang tidak musang punya masalah kan wong loro to, siji wong edian, loro mati. Kan ngono. Nah, ketika kita hidup dan kemudian kita berjalan, ya pasti punya masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola masalah itu menjadi jauh lebih baik. Jadi kalau kita punya masalah, itu bukan berat masalah yang penting, tapi lamanya menanggung masalah itu jauh lebih penting. Jadi nek kowe ngerti watu semene kira nih, watu iki nek mbok cekel kan enteng to iki. Bisa cekel. Kuat ra? Kuat. Tapi nek kowe nyekel ngene kira-kira sak jam ya kuat ra? Yo pegel. Pegel. Lah nek 5 jam sengkleh nek sak sedino ora kuat. Dibuat toh. Berarti masalah itu bukan beratnya masalah yang penting, tetapi lamanya menanggung masalah itu jauh lebih berat. Jadi ketika kowe duwe masalah, ya setiap orang punya masalah, apalagi kehidupan sehari-hari yang menuntut banyak hal. Yo keluarga, yo pekerjaan, menuntut banyak hal itu. Nah, makanya semua orang akan mengalami yang sama. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda menanggung terus-menerus dengan beban yang sama, kadang-kadang ora ono bare. Jadi nek masalahnya sedino ora apa-apa, masalahnya rong dino ora apa-apa. Bendino punya masalah yang sama, bertahun-tahun punya masalah sama, stres saya kene, stroke ra. Apa yang terjadi? Suatu saat selehno. Tinggal dolan koyo ngene iki, tinggal piknik dulu. Tinggal refresh, tinggal jalan-jalan dulu. Supaya kita bisa mengalami yang namanya sesuatu yang diletakkan dulu. Sehingga pikiran kita juga sumeleh, fresh, punjal ambekan dulu sementara. Dan setelah selesai itu, raketang sesok dipegang lagi, tapi kita punya kekuatan baru. Sehingga jangan sampai masalahmu justru mulek dalam kehidupan sehari-hari orang nonteke, tapi selehno. Nah hari ini adalah cara yang terbaik bagaimana kowe tak ajak piknik, tak ajak dolan, sehingga dalam hidup kita menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu. Jadi nek wong duwe masalah itu bagaimanapun juga harus disikapi dengan bijaksana. Karena bukan masalahnya yang penting, tapi bagaimana kita belajar untuk keluar dari masalah itu jauh lebih penting. Jadi nek umpamane iki nek kowe duwe broto wali, nah broto wali iki nek mbok lebokno nang gelas kemudian dikasih air diudek-udek, kira-kira nek mbok ombe rasane piye? Pahit toh? Pahit banget. Nek kemudian broto waline padha ora tak kurangi ora tak tambahi, tak lebokno nang aqua galon gede, kemudian diudek, kira-kira rasane pahit ta ora? Ya mungkin ada pahitnya, tapi enggak banyak. Ono pahite, tapi kan nyetek iki mau ora pahit iki to. Tapi nek kemudian broto wali yang sama tidak saya kurangi, tidak saya tambahi, kemudian saya masukkan ke dalam telaga iki mau. Pertanyaannya, kira-kira pahit ta ora? Tidak. Ora. Kenapa sebabnya? Airnya melimpah. Airnya melimpah. Dalam kehidupan kita sama. Jadi orang itu tergantung telaga hatinya. Jadi masalahnya wong urip itu pahite itu ya broto wali. Ketika hidupnya pahit seperti broto wali,
lalu hatinya itu hanya seluas gelas iki mau, ya uripe payah, stres, dan kemudian hidupnya menderita. Tetapi kalau dirinya, hatinya seluas telaga, masalah apapun yang terjadi dalam hidupnya, entah itu suka, entah itu duka, apapun itu, kalau telaga hatinya luas, maka percayalah bahwa dia bisa lebih bijak dari siapapun. Itu yang membedakan orang yang satu dengan yang lain. Sehingga yang satu, loh, kok punya stresnya kayak ngono. Sementara yang lain, loh, wong kuwi kok bisa mengalami situasi yang tetap happy, gembira, walaupun dia punya masalah yang lebih berat. Jadi, hidup itu tergantung telaga hati. Jadi, hidup itu tergantung telaga hati.